Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. It's me, Lulu Septian Azahra. Yeah, you can call me Lulu. How's life? Hope you're doing great every day. Now, I want to tell you about optimalisasi desain dan pengorganisasian konten dalam media pembelajaran. An innovative and creative approach. Sebelum membahas lebih lanjut terkait optimalisasi desain dan pengorganisasian konten dalam media pembelajaran, better kita kenalan dulu nggak sih sama landasan desain dan pengorganisasian konten dalam media pembelajaran? So, let's check it out. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu landasan desain dan pengorganisasian konten dalam media pembelajaran? Landasan desain dan pengorganisasian konten dalam media pembelajaran adalah kerangka atau dasar yang digunakan untuk merancang dan mengatur konten pembelajaran. Sebelumnya kita kan udah kenalan sama landasan desain dan pengorganisasian konten dalam media pembelajaran. Sekarang yuk kita kenalan dengan tujuan dari adanya desain dan pengorganisasian konten dalam media pembelajaran. Di sini aku akan mengangkat 3 tujuan dari desain dan pengorganisasian konten dalam media pembelajaran. Yang pertama itu ada memastikan konten media pembelajaran memiliki struktur yang jelas, terorganisir dengan baik, dan dapat dicerna atau dipahami dengan mudah oleh audiens. Yang kedua ada sebagai alat untuk mempromosikan akses yang adil terhadap pendidikan. Yang ketiga atau yang terakhir ada mendorong terjadinya suatu perubahan atau pemberdayaan dalam masyarakat. Next, kita berlanjut pada poin why. Kok why? Kenapa disebut why? Why di sini merujuk pada pertanyaan mengapa desain dan pengorganisasian konten dalam media pembelajaran penting pada konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan, memahami prinsip-prinsip perancangan atau desain dan pengorganisasian konten dalam media pembelajaran merupakan sebuah pilar penting guna menciptakan suatu pembelajaran yang efektif dan menarik. Sebelumnya, kita kan udah tahu nih alasan mengapa desain dan pengorganisasian konten dalam media pembelajaran penting pada konteks pendidikan. Sekarang kita cari tahu yuk langkah-langkah apa aja yang perlu diperhatikan dalam melakukan perancangan media pendidikan. Langkah yang pertama itu ada mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik warga belajar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa masyarakat merupakan kelompok heterogen yang maknanya terdiri dari latar belakang usia, kebudayaan, dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting banget nih buat mengidentifikasi terlebih dahulu. Yang kedua ada merumuskan tujuan. Tujuan di sini harus terstruktur dengan jelas dan mencerminkan hasil yang diinginkan oleh individu atau kelompok warga belajar. Yang ketiga ada merumuskan materi pembelajaran. Materi di sini harus relevan dan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada merumuskan alat pengukur keberhasilan pembelajaran. Alat ini digunakan untuk menilai efektivitas media tersebut. Yang kelima ada menuliskan GBPM atau garis besar pengembangan media. GBPM ini digunakan untuk memastikan semua aspek media sesuai dengan kebutuhan komunitas warga belajar. Yang keenam ada menuliskan naskah media untuk menciptakan media yang selaras dengan tujuan dan kompetensi pendidikan. Yang ketujuh itu ada melakukan uji coba atau tes. Hal ini digunakan untuk menilai kelayakan suatu media. Yang kedelapan ada melakukan revisi atau perbaikan. Yang kesembilan ada melakukan produksi final naskah, di mana naskah yang telah direvisi dapat digunakan. Yang ke-10 atau yang terakhir ada evaluasi. Next, kita akan membahas terkait jenis-jenis strategi pengorganisasian konten dalam media pembelajaran. Strategi yang pertama ada strategi berbasis topik, yakni konten pembelajaran yang diorganisasikan berdasarkan topik yang relevan dan jelas, sehingga dapat dipahami oleh audiens. Strategi yang kedua ada strategi berbasis tugas, yakni konten pembelajaran yang diorganisasikan berdasarkan tugas atau aktivitas yang perlu dilakukan oleh para pengguna.
Strategi yang ketiga yaitu ada strategi berbasis cerita, yaitu konten pembelajaran yang diorganisasikan berdasarkan cerita atau narasi yang menarik. Strategi yang keempat ada strategi berbasis masalah, yakni konten pembelajaran yang diorganisasikan berdasarkan masalah atau tantangan yang perlu dipecahkan ataupun dihadapi oleh para pengguna. Strategi berikutnya ada strategi berbasis proses, yakni konten pembelajaran yang diorganisasikan berdasarkan langkah-langkah atau proses yang harus diikuti oleh para pengguna. Hal ini untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi-strategi tersebut merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dan digunakan atau dipilih oleh para pengguna untuk disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau konten yang akan disampaikan agar konten tersebut dapat efektif dan mudah dipahami oleh para audiens. Dari penjelasan tersebut, we can conclude that dalam mengoptimalisasi desain dan pengorganisasian konten media pembelajaran, perlu diperhatikan aspek-aspek penting seperti langkah-langkah perancangan dan pemilihan strategi pengorganisasian yang sesuai untuk memastikan bahwa suatu konten disampaikan dengan cara yang efektif dan mudah dipahami oleh audiens. Yes, you're officially in the end of my video. That's all from me. I'm Lula Septian Azahra. I do apologize if I made some mistakes. Of course, I did that. Thank you for watching. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.